Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda masih menyaksikan Aini Sore, kali ini bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, dimakamkan Selasa siang. Mayor CPL Anda Rohanda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan dimakamkan secara militer. Hormat senjata! Rock! Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Sebelum dikebumikan, anggota Komando Garnisun Tetap 2 Bandung melakukan tembakan salvo 1 upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Suasana haru pun pecah ketika jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kalis Fikri, dirinya terakhir bertemu sang ayah pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi via telepon. Yaitu sosok yang militan, ya. Seorang militer yang betul-betul militan. Apa yang dapat ilmu langsung diaplikasikan di lapangan dan dia tidak pernah ragu-ragu. Dapat perintah dari atasan laksanakan, tetapi tidak mengabaikan keluarga tetap, ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan warga asli Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, salah satu korban meninggal akibat ledakan amunisi kedaluarsa, tiba di rumah duka di Sleman, Yogyakarta, Selasa sore. Jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan secara militer. Mobil ambulans yang membawa peti jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan tiba di rumah duka sekitar pukul 4 sore. Peti jenazah kemudian dibawa ke dalam rumah duka untuk disemayamkan. Jenazah kemudian dilakukan misa arwah untuk mendoakan almarhum. Ratusan pelayat nampak hadir memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum. Menurut rencana, jenazah Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan akan dimakamkan di TPU Dusun Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman. Dusun ini merupakan tempat kelahiran almarhum dan orang tuanya tinggal hingga saat ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi mengunjungi keluarga korban ledakan amunisi kedaluarsa di RSUD Pamengpeuk, Jawa Barat. Gubernur berjanji akan memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi beserta Forkominda Kabupaten Garut mendatangi RSUD Pamengpeuk
untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa Selasa siang. Itu orang sudah meninggal. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan menanyakan kronologi kejadian serta aktivitas keseharian warga yang menjadi korban. Nah, nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Deddy Mulyadi pun berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Anterin ke rumahnya Mas. Selain itu, Gubernur juga berjanji akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Oh ya, nilainya per orang 50. Kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Jadi kan sempat ngobrol langsung dengan Ya mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Tapi memang kemarin itu bisa dikatakan kategori akan terjadi. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Setelah mengunjungi RSUD Pamengpeuk dan bertemu dengan keluarga korban, Gubernur Jawa Barat beserta Pangdam 3 Siliwangi dan rombongan kemudian langsung meninggalkan lokasi. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Sehari pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa, petugas melakukan sterilisasi di lokasi. Akses jalan menuju lokasi insiden dijaga ketat oleh petugas. Pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa pada Senin pagi, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diizinkan mendekat ke lokasi. Meski demikian, aparat keamanan hingga kini belum menggelar olah tempat kejadian perkara. Insiden ledakan amunisi kadaluarsa terjadi pada Senin pagi. Dalam kegiatan itu, amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tiba-tiba ledakan susulan terjadi dan menewaskan 13 orang yang berada di sekitar lokasi ledakan. Korban adalah 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Diduga, warga mendekat ke area ledakan untuk memungut sisa logam amunisi untuk dijual kembali. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Darat mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal. Sementara itu Komisi 1 DPR RI meminta penyelidikan menyeluruh dilakukan TNI atas kasus ledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 korban jiwa. Gendut, Pasca kejadian ledakan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 orang dijaga ketat TNI dan polisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dijaga ketat anggota TNI dan Satuan Brimob Polri bersenjata lengkap. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan mendekat ataupun masuk ke lokasi ledakan. TNI AD mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari
jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Sebelumnya, ledakan diduga akibat detonator penghancur yang dipasang untuk meledakkan amunisi, namun lebih dulu meledak saat masih dipasang sebuah lubang besar penghancur dekat pesisir pantai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens, ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami, dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media, ya, dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait, ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, ya, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan-pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini tuh luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian kejadian serupa ini tidak berulang kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sepasang suami istri di Purbalingga, Jawa Tengah menemukan satu kotak kayu berisi 1 buah granat dan puluhan amunisi di gudang rumahnya. Granat dan puluhan amunisi yang masih aktif ini langsung dimusnahkan dengan cara diledakkan tim Jihandak Brimob Banyumas. Sebuah granat nanas dan puluhan amunisi yang masih aktif ditemukan di sebuah gudang rumah warga di Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah. Penemuan granat dan puluhan amunisi sontak menggegerkan warga setempat. Penemuan granat dan puluhan amunisi masih aktif itu ditemukan pasangan suami istri Joni Triwahyono dan Menik Priastuti saat keduanya sedang membersihkan gudang milik orang tuanya yang sudah lama tidak digunakan. Keduanya langsung melaporkan penemuan tersebut ke Koramil dan Polsek Mrebet. Polisi dan TNI langsung datang mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Kapolsek Mrebet Ibtu Susetyo Yulianto menjelaskan granat dan peluru ditemukan tersimpan dalam sebuah kotak kayu. Isinya 1 buah granat aktif, 1 butir peluru AK-45, 17 butir amunisi FN 9,99 mm, serta 79 butir peluru untuk senjata jenis pistol mitraillera. Pertama aku bersih-bersih rumah. Tahu-tahu aku menemukan barang militer lah, yang jelas granat, amunisi 97 butir. Lalu saya mengantisipasi, ambil resiko, langsung lapor ke Koramil. Granat dan puluhan amunisi yang ditemukan diduga milik orang tua Joni yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat tahun 1982. Ada 4 macam, ada granat, kemudian peluru pistol, kemudian peluru FN, kemudian yang enggak panjang itu, peluru apa itu Pak? Panjang itu, yang untuk senjata panjang lah, demikian. Jadi ada 4 macam. Amunisi tersebut masih aktif? Masih aktif. Maka
Yang bisa di disposal atau mungkin diledakkan biar aman, kita ledakan di sini. Yang lain bisa diamankan nanti di Satbrimob Polri. Sementara proses penanganan melibatkan tim Jihandak Brimob Kompi Banyumas. Granat dan puluhan amunisi langsung dimusnahkan dengan cara diledakkan di tempat yang jauh dari rumah warga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Bus Sholawat siap mengantar dan jemput jemaah calon haji Indonesia untuk menunaikan ibadah di Mekah gratis. Informasi selengkapnya usai jeda.